Bab 1091 Rahasia Tersembunyi di dalam 4. Stella, kami tidak bermaksud menyakiti keturunanku, kami akan mengembalikannya kepadamu dengan selamat setelah kami memastikan dia bukan ancaman bagi surga. Sebuah suara lembut terdengar dari air mata angkasa, yang sangat menenangkan dan ramah. Suara ini memiliki kekuatan aneh yang bahkan memengaruhi Es. Dia merasa semua perasaan negatifnya hanyalah ilusi dan merasa sangat damai. Namun, tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya tersentak, dan ekspresinya yang bersemangat kembali normal. Ia bingung dan menjadi lebih waspada saat melihat para sage itu. Hanya dengan beberapa patah kata, dia hampir mencuci otakku, yang bahkan tidak hadir saat itu. Seberapa hebat mereka, tidak heran ibuku tidak ingin menyerahkanku kepada mereka. Aku mungkin benar-benar berubah menjadi boneka tanpa menyadarinya. Es merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat dia merasakan sedikit kemampuan sage. Akan tetapi, meskipun ada kekuatan aneh dalam suara sage ini, Stella tetap keras kepala dan melotot ke arah mereka dengan tatapan tidak ramah. Katakan padaku, wahai sage yang bijak, apakah kemunculan monster 1 jam yang lalu di wilayah kita benar-benar hanya kebetulan? Atau apakah kalian melepaskannya di sana untuk memastikan suamiku tidak hadir ketika kalian mencoba mencuri putranya? Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang hanya diketahui suamiku, yaitu, tubuh Stella tiba-tiba mulai bersinar dalam kecemerlangan dunia lain saat siluetnya tampak membesar tanpa batas. Menyaksikan pemandangan ini, Leonard, James, dan Ethel tercengang sementara siluet di balik robekan angkasa bergetar takjub, seperti mereka tengah menyaksikan seseorang dari negeri dongeng. Seorang bijak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak diberi tahu tentang ini. Ini mengubah segalanya. Jika kita melawannya di surga, kita akan menyebabkan kerusakan besar pada alam dan hukum, dan ini akan memancing murka surga. Dia gila, bahkan berani melepaskan sage brilliance-nya ke surga. Para resi mulai membuat keributan karena gelisah. Mereka jelas terkejut dan juga khawatir. Bahkan Es pun tercengang. Ia tidak tahu harus merasakan apa saat melihat cahaya cemerlang milik ibunya, yang sangat hangat dan lembut, memberinya perasaan yang sama sekali bertolak belakang dengan para sage itu. Kalian semua salah perhitungan. Aku menjadi sage sebelum suamiku, dan seperti dia, aku tidak tertarik bergabung dengan aliansi kalian, yang hanya tahu cara membuat rencana sepanjang hari dan tidak dapat membuat kemajuan karena kalian semua terjebak oleh pola pikir kalian yang sempit dan haus kekuasaan. Ngomong-ngomong, ini membuatku lebih kuat dari sayangku. Jadi, aku ingin bertanya lagi, apakah kalian masih menyukai putra 2 orang bijak? Stella berbicara saat ini, dan kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengubah dunia berwarna-warni di sekitarnya menjadi tidak berwarna. Ini adalah kekuatan seorang Saint. Bahkan aku pun tertipu olehnya. Kurasa aku harus menjauhkan diri dari aliansi jika aku ingin mengambil langkah terakhir dan menjadi seperti dia. Leonard tak dapat menahan senyum kecut saat melihat dunia di sekitarnya yang telah kehilangan warna dan tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang pepatah terkenal, ketika seorang bijak berbicara, dunia mendengar. Tepat saat suara Stella yang sombong mereda dan para resi masih merenungkan berita tak terduga ini tentang dirinya sebagai seorang resi, sebuah robekan di ruang terbuka tidak jauh dari tubuh Stella, lelaki tinggi yang tampan dengan rambut hitam panjang dan sikap yang mengesankan berjalan keluar. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Apakah aku baru saja mendengar seseorang ingin mencuri anakku? Suaranya seperti guntur dan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Leonard menggelengkan kepalanya karena frustrasi melihat kedatangan pria yang mengesankan ini. Kita kehilangan kesempatan, dan semuanya akan menjadi kacau. Meskipun aliansi mengatur formasi pemblokiran sehingga tidak akan mengirim sinyal apapun kepada Owen, mereka telah salah menghitung kehebatannya. Jika mereka ingin menghentikan seorang sage melakukan sesuatu, itu akan memakan waktu lebih lama, dan mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan Es. Yah, kurasa pada akhirnya, cucuku akan terlindungi, dan aku tidak harus hidup dengan dosa seperti itu dan membayarnya dengan nyawaku kepada anakku. Putra 2 orang bijak, ya. Siapa yang berani menyakitinya? Bahkan aliansi harus berpikir 2 kali sebelum menyinggung 2 orang bijak. Dia benar-benar diberkati oleh keberuntungan dan surga.
Sial, orang-orang tua sialan itu berencana dan gagal. Aku harus menyalahkan White Sage, atau saudaraku akan mengulitiku hidup-hidup. James menggigil, memikirkan konsekuensi keterlibatannya dalam rencana ini. Wanita jalang itu lagi-lagi mengganggu rencana kita. Mereka seharusnya menyegelnya dengan menyeretnya ke dalam perangkap ini. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menyingkirkan Power Saint Owen karena keluarga White harus menyerahkan bajingan itu apapun yang terjadi. Tapi jalang penuh kebencian itu lagi-lagi bertindak di luar dugaan semua orang dan menjadi Sage entah apa. Kenapa surga begitu tidak adil padaku? Kenapa selalu dia tapi tidak aku? Ekspresi Ethel dipenuhi dengan kecemburuan berbisa saat dia menatap Stella. Ekspresi dingin Stella menghilang, digantikan oleh senyum lembut saat melihatnya muncul secara dramatis. Ini memang gayanya, dan Stella pun merasa lega. Meskipun begitu, dia tahu dia bukan tandingan Sage, dan melindungi Es sambil mencoba melarikan diri dari mereka akan sangat berbahaya. Itulah sebabnya saat Leonard menerobos masuk ke kamarnya, dia sudah merasakan ada yang tidak beres dan segera mengirim sinyal kepada Owen untuk kembali. Dia sudah merasakan ada yang salah ketika monster yang hanya bisa ditangani Owen muncul, dan dia harus pergi. Jadi, dia sudah merencanakan ini kalau-kalau ketakutannya menjadi kenyataan, dan seperti biasa, instingnya tidak pernah mengecewakannya. Nov L.B. Jen. Meskipun atmosfer berubah setelah terungkapnya Stella dan masuknya Owen, S adalah orang yang tidak merasakan kegembiraan atau kepercayaan diri apapun. Meskipun dia gembira melihat ayahnya akhirnya selamat tepat waktu dan darahnya mendidih setelah melihat sikap heroiknya, tetapi entah mengapa dia merasa gelisah, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Bab 1092 Rahasia Tersembunyi di Dalam 5. Owen menatap tajam ke arah Sage di sisi lain robekan angkasa, dan beberapa siluet cahaya bergetar sedikit. Dia mendengus jijik dan melihat ke arah istrinya, melepaskan cahayanya dan mendesah lega. Saat berikutnya, dia menghilang dan muncul tepat di sampingnya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan aku karena tidak mendengarkanmu, aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian." Cek, kamu selalu mengatakan hal yang sama dan kemudian mengulangi kesalahan yang sama. Stella mencibir dengan tatapan meremehkan, tetapi senyum tipis di bibirnya dipenuhi dengan kepuasan. Kuo, suara ceria tiba-tiba terdengar ketika bayi Es mengayunkan tangan mungilnya ke arah Owen dengan senyum lebar di wajahnya seolah meminta untuk memeluknya. Owen merasa hatinya meleleh melihat senyum polos putranya. "Ayah akan membawamu terbang setelah berurusan dengan tamu-tamu ini," janjinya pada Es sebelum dia menatap para Sage yang terdiam dan kemudian ayahnya sendiri. Tatapan matanya dingin sekali. Kenapa? Dia mengucapkan satu kata yang dipenuhi dengan rasa dingin dan kekecewaan yang mendalam, "N.O.V.L.B. Jen.C.Om." Aku, Leonard ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia terlalu malu dengan tatapan tajam putranya. "Nah, kau akan mengerti setelah ini," Stella berkata dengan dingin sebelum aliran cahaya bintang tiba-tiba keluar dari matanya dan langsung memasuki kepala Owen. Dia tidak menolak, karena dia tahu Stella sedang berbagi kenangan dengannya. Dalam sekejap, Owen mengerti apa yang telah terjadi, dan ekspresinya berubah sangat marah. "Bagus, bagus. Kalian semua benar-benar melakukannya dengan baik." Dia benar-benar gemetar karena marah. "Tenanglah, Owen. Kami tidak bermaksud menyakiti putramu. Ini hanya tindakan pencegahan. Sekarang istrimu juga seorang Sage. Bisakah kalian berdua hidup dalam aliansi? Kau seharusnya tidak merasa khawatir untuk bergabung dengan aliansi sekarang juga." Suara ramah itu tiba-tiba terdengar dari seberang. "Memang, tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Kami akui pendekatan kami sedikit sinis, tetapi niat kami bukanlah untuk menyakiti siapapun. Malah, kami hanya melakukannya untuk memastikan tidak ada yang terluka di House White atau surga." Suara seorang wanita terdengar tanpa ekspresi. "Persetan, aku akan percaya kalian." Owen mencibir dengan nada mengejek, "Apa menurutmu aku bodoh karena tinggal di tempat di mana aku bahkan tidak bisa memutuskan hidup dan matiku sendiri dan bahkan membawa serta istri dan anakku? Apa menurutmu aku begitu mudah tertipu seperti ayahku di sana?" Ekspresi Leonard memucat ketika Owen menunjuk ke arahnya,
tetapi dia tidak membalas karena dia tahu Owen tidak berbohong. Owen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak kecewa, melihat reaksi Leonard. Orang tua, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Aku selalu percaya bahwa White Lion yang dulunya tak kenal takut itu selalu hidup di suatu tempat di sana, tetapi setelah apa yang baru saja kau coba lakukan, itu bahkan lebih rendah untuk dirimu yang sekarang. Singa putih, kuingat, lebih suka mengorbankan nyawanya demi keluarganya daripada mengorbankan salah satu dari mereka. Jadi, bagaimana jika ada acara sial yang meramalkan kehancuran klan kita? Jadi, bagaimana jika itu ada di tangan anakku? Bukankah kau melakukan hal yang sama sekarang dengan tanganmu sendiri dengan menjadi boneka mereka? Tidakkah kau merasa ironis bahwa dari orang yang sama, warisan kita lahir, orang yang sama juga meramalkan kehancuran kita dan oleh siapa? Seorang anak yang tidak bersalah. Apakah kau sudah gila, dasar orang tua bodoh? Bukankah kau baru saja mewujudkan ramalan itu dengan membuat cucumu membencimu dan klan kita? Lihatlah dia dan katakan padaku apakah kau melihat kehancuran seluruh surga di masa depan. Meskipun aku tidak percaya omong kosong ini, aku dapat berjanji kepada kalian semua bahwa jika kalian terus memiliki pola pikir seperti itu dan melakukan hal ini hari ini, aku tidak tahu apakah putraku akan menjadi malapetaka bagi kalian semua. Tetapi aku dapat meyakinkan kalian bahwa aku akan menjadi malapetaka bagi garis keturunan kalian yang mulia hari ini. Owen menyatakan kata demi kata dengan nada sombong saat auranya naik seperti badai yang tak terhentikan. Leonard gemetar setelah mendengar kata-kata putranya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap cucunya, yang begitu polos dan penuh rasa ingin tahu, serta merasakan rasa bersalah yang sangat membebani hatinya. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Ya, bukankah aku juga melakukan hal yang sama? Mengapa aku menjadi seperti ini? Mengapa aku mulai mempercayai orang bijak? Mengapa aku mulai mengandalkan orang lain untuk mengendalikan rumahku? Rasanya seperti sangkar telah rusak, dan sesuatu di dalamnya terbebas setelah waktu yang sangat, sangat lama. Perubahan yang tak terduga mulai terjadi dalam diri Leonard, yang tidak mereka sadari karena mereka sedang melihat pasangan suami istri itu. Pada suatu saat, James dan Ethel menghilang dari sisi Leonard. Tidak dapat menahan perasaan emosional setelah mendengarkan pidato ayahnya dan bagaimana dia berdiri di hadapan istri dan anaknya sebagai perisai yang tidak dapat dihancurkan. Namun, pada saat itu, merasakan hatinya tiba-tiba dicengkeram oleh sesuatu, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ia menatap ke arah dirinya yang masih bayi dalam pelukan ibunya, yang sedang merengek tidak puas setelah Owen menolak untuk menggendongnya. Lalu, tepat pada saat itu, menyaksikan sesuatu yang membuat tulang-tulangnya merinding, seperti trauma yang pernah dialaminya, dan perlahan muncul kembali. Dia tahu inilah saat di mana semua ini dimulai. Sebuah robekan kecil di angkasa tiba-tiba terbuka tepat di atas kepala bayi itu. Meskipun Owen dan Stella melindunginya, angkasa itu tetap terkoyak, meskipun hanya sedikit. Hal itu membuat ekspresi Stella dan Owen berubah. Namun, siapapun yang berada di balik ini sangat cepat dan tahu persis apa yang perlu dilakukan dan berapa banyak waktu yang dimilikinya. Menyaksikan ini dalam gerakan lambat sambil gemetar ketakutan. Dari celah kecil itu, sebuah kuku tajam yang berkilauan dengan tanda merah jahat tiba-tiba muncul dan menusuk ke kepala bayi itu. Saat Stella bereaksi, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk melindungi dan telah berteleportasi. Namun sayang, suara tawa keras yang dipenuhi ejekan mengerikan terdengar di seluruh ruangan. Kekekekeke, terima kasih, para sage, karena telah memberiku kesempatan yang menyenangkan untuk mengubur bakat era ini. Aku menganggap layanan ini sebagai bantuan untuk kalian semua. Merasa sedingin saat ini, seluruh pemandangan tiba-tiba berubah gelap, dan dia hanya mendengar suara samar-samar ayah dan ibunya yang marah, bahkan kakeknya tampak berteriak sesuatu dengan panik. Namun, ia tidak dapat memahami apapun. Ia hanya merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan sesaat kemudian, ia merasa seperti ada semut-semut kecil merayapi seluruh tubuhnya dan menggigit tulang-tulangnya. Rasa sakit, begitu banyak rasa sakit yang tidak manusiawi, ketakutan, kecemasan, itu terlalu berat, dia merasa seperti bisa mati kapan saja.
Namun sayang, jauh di lubuk hatinya, es tahu ini hanyalah awal dari sesuatu yang telah lama dilupakannya, dan ia akhirnya mengerti alasan mengapa pikirannya telah menyegel kenangan ini. Bab 1093 Pembela Surga. Saat segel garis keturunan Devil's Malediction of Desolation yang misterius pada garis keturunan es hancur. Kekekekeke. Akhirnya terjadi. Suara tawa yang mengerikan tiba-tiba bergema di sekitar hutan gelap yang dipenuhi dengan racun merah tua, dan beberapa mata binatang tiba-tiba terbuka dan bersinar dalam cahaya gelap yang mengerikan. Si pengganggu kecil itu akhirnya mati. Akhirnya, setelah melawan kutukan api penyucian iblisku selama bertahun-tahun, dia akhirnya mati. Aku tidak khawatir karena kutukan api penyucian iblis memakan waktu bertahun-tahun untuk merenggut nyawa pengganggu kecil itu. Tapi kurasa itu sudah bisa diduga karena mereka berdua seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Kekekeke, beraninya kau menyakitiku hanya karena seekor serangga kecil. Aku akan menyiksamu selamanya dengan Fiend Spawn yang dibuat dengan bakat zaman anakmu sendiri dan semua kebencian dan kekesalannya. Sungguh hadiah yang menyenangkan. Dengan ini, akhirnya aku bisa pulih dan bahkan melampauinya. Lalu aku akan secara pribadi menemukan serangga-serangga yang menyebalkan itu dan melahap semuanya. NOVEL-BIN.com. Suara yang menakutkan itu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, namun pada saat yang sama, ia bersemangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya, dan ia telah menunggunya sejak lama. Sejujurnya, pemilik suara ini telah takut dan dipenuhi dengan rasa gentar sejak hari ia menggunakan kutukan api penyucian iblis. Karena wilayah kekuasaannya saat ini, ia sangat rentan terhadap bahaya, dan naluri yang menantang surga inilah yang membuatnya tetap hidup entah sampai kapan. Rasa krisis yang sama terus meningkat selama berhari-hari sejak ia menggunakan kutukan terkuat yang pernah dikenalnya, kutukan api penyucian iblis, pada seorang bayi. Walau sudah berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu bukan apa-apa, padahal bayinya tidak mati setelah seminggu, yang seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh seorang sage, dia malah menjadi semakin gelisah. Namun, ia tidak berani pergi karena ia terlalu terluka, dan musuh-musuhnya banyak, jadi ia tetap bersembunyi dan perlahan menunggu bayi itu mati. Namun, seiring berjalannya waktu, penantian itu menjadi tak tertahankan, dan semakin lama bayi itu hidup, semakin gelisah ia. Karena kutukan api penyucian iblis adalah salah satu bagian penting dari teknik kultivasinya dan bagian dari keberadaannya, dia diam-diam menggunakannya pada seorang bayi untuk merampas bakat tak tertandingi dari bayi itu. Kemudian, dia akan menggunakan bakat itu untuk dirinya sendiri tanpa disadari orang lain. Bahkan rekan-rekan rahasianya pun tidak menyadari hal ini. Namun, jika entah bagaimana kutukan api penyucian iblis dihancurkan, ia tidak akan pernah bisa maju, dan jalur kultivasinya akan hilang selamanya. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengolah teknik yang sangat keji namun menantang surga yang dapat merampas bakat orang lain, dan itu juga merupakan rahasia di balik kekuatannya saat ini. Meskipun ini adalah kelemahan yang jelas, dia tidak pernah membiarkan siapapun menguasainya, seharusnya begitu juga hari itu. Namun, dia salah perhitungan, dan bayi yang tersiksa oleh kutukan api penyucian iblis itu berhasil lolos karena usaha bunuh diri orang tuanya. Sampai hari ini, dia selalu gelisah menunggu kutukan api penyucian iblis untuk membunuh bayi itu karena hanya dengan begitu bayi itu dapat kembali padanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya saat itu. Namun, pada saat yang sama, bayi itu rentan terhadap kehancuran selama masih berada di dalam tubuh bayi itu. Meskipun demikian, ia tetap sangat percaya diri karena ia tahu tidak ada seorang pun di surga ini yang dapat melakukan apapun terhadap kutukan itu, karena itu adalah rahasia terbesarnya. Bahkan seorang sage pun tidak berdaya melawan kutukannya, apalagi seorang bayi. Dan hari ini, dia akhirnya merasakan bahwa kutukan api penyucian iblisnya, yang entah bagaimana telah terpendam selama bertahun-tahun, akhirnya terbebas. Nah, bebas ini bisa berarti dua hal. Pertama, kutukan itu telah dihancurkan, atau kedua, kutukan itu telah melakukan apa yang seharusnya dilakukannya, dan kini ia akhirnya dapat memanggilnya kembali dan menikmati pahalanya. Dia bahkan tidak berpikir sejenak bahwa itu adalah kasus sebelumnya, karena dia masih percaya bahwa kutukannya tidak dapat dihancurkan.
Mengapa kutukan itu ada selama bertahun-tahun jika mereka punya cara untuk menghancurkannya? Dia mengira orang tua bayi itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekan kutukan itu selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga terluka parah saat itu, jadi dia tahu mereka tidak akan bertahan lama, dan hari ini, hal itu akhirnya terjadi. Wahai iblis kuno, mohon dengarkan permohonan hamba ini. Ia mulai melantunkan mantra saat kedua matanya bersinar dalam warna merah tua. Rune muncul di sekitar hutan yang suram, dan hukum-hukum bergejolak seperti gelombang pasang. Sebuah gambar makhluk jahat muncul, menutupi langit. Kutukan api penyucian iblis, kembalilah. Dengan teriakan terakhir yang menggembirakan, cahaya merah tua yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke arah makhluk jahat di cakrawala yang gelap. Kemudian cahaya itu menghilang, begitu pula makhluk jahat itu. Terjadi keheningan yang mencekam selama beberapa saat, lalu suara mencekam itu terdengar lagi dengan sedikit ketidakpercayaan, mengapa kutukan api penyucian iblis tidak kembali. Tiba-tiba ia mulai merasakan firasat buruk tentang hal ini, dan ia segera melafalkan mantra itu berulang-ulang, dan fenomena yang sama pun muncul. Namun, seperti sebelumnya, tidak terjadi apa-apa. Keheningan yang benar-benar suram mendominasi area tersebut sebelum seluruh area mulai bergetar seolah-olah gunung berapi akan meletus. Lalu, sepatah kata tunggal, penuh dengan keengganan, ketidakpercayaan, kebencian, dan amarah tak terbatas, kata yang dapat didengar di seluruh tempat paling ganas dan berbahaya yang pernah ada di surga ini, bergema, dan kata itu ditambahkan ke dalam legenda hantu tempat ini. TIDAAAAK. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bagian rahasia lain di kuil tersebut, kuil kenaikan langit fana, yang tidak terganggu oleh kunjungan tiba-tiba es. Itu adalah tempat yang dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan di tengahnya ada panggung neon dengan ukiran-ukiran halus yang berkilauan di seluruhnya. Di panggung ini, sosok telanjang seorang pria tampan tengah duduk bersila, dan ki kemasan halus tengah diserap ke dalam tubuhnya, membuatnya bersinar dengan cahaya suci. Pada saat ini, sebuah sosok neon tiba-tiba muncul tepat di depan pria telanjang ini. Dia sama sekali tidak memperhatikan sosok neon itu, seolah-olah dia sedang dalam semacam koma, dan terus menyerap ki emas sementara beberapa perubahan cermat terjadi di tubuhnya. Mengapa pencuri surga generasi ini berbeda? Suara halus dan khas terdengar dari sosok neon itu. Tiba-tiba, ruangan itu berguncang dan seorang pengemis tampak sedang bersujud di depan sosok neon ini. Aku tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dan aku bahkan membiarkannya mengambil benih. Tolong nilai hamba yang tidak lengkap ini. Suaranya dipenuhi dengan rasa bersalah. Hah, kalau aku menghukummu untuk hal sepele seperti itu, bukankah aku akan menembak kakiku sendiri? Dia menjawab dengan nada bercanda, kita berdua tahu itu bukan salahmu. Tugasmu satu-satunya adalah menemukan dan mengajar putra surga, yang lahir di surga yang sama dengan sang penentang surga, yang juga berpotensi menjadi pencuri surga. Namun kali ini, ada sesuatu yang mengganggu, dan pencuri surga berhasil mendahului putra surga. Mengenai benih, itu juga merupakan variabel yang tidak terduga. Siapa yang mengira itu tersembunyi tepat di bawah kendaliku selama ini? Tapi jangan khawatir, karena kita sudah tahu di mana tempatnya sekarang, sangat mudah untuk mengambilnya kembali. Sosok neon itu kemudian menatap pria telanjang itu dan mengarahkan jarinya ke arahnya, dan seberkas cahaya keemasan melesat ke dahi pria itu. Ketika cahaya itu menghilang di dahinya, pria itu mulai gemetar. Tiba-tiba, simbol sisik berwarna putih keemasan muncul di dahi pria itu. Saat berikutnya, benang-benang emas melesat keluar dari simbol sisik itu dan mulai menjalin diri di tubuh pria itu. Setelah menyaksikan adegan ini, sosok neon itu mendeklarasikan, biarkan misi untuk mengambil benih itu juga jatuh pada pengacara surga generasi ini. Tentu saja, dia masih memiliki satu-satunya tujuan hidupnya, yang merupakan alasan keberadaannya, sama seperti para pendahulunya, yaitu membunuh pencuri surga generasi ini. Yang lebih penting lagi, tugas yang belum pernah diberikan kepada pembela surga lainnya adalah mengakhiri pertempuran yang tidak ada artinya ini antara Bahasa Indonesia, garis bawah. Akhir volume keempat, Pencuri vs Dunia.
1. Ini menandai akhir perjalanan S melalui First Heaven, Mortal Sky Heaven. Volume ini berisi banyak pengungkapan yang menjadi latar belakang petualangan pencuri es di masa depan dan mengungkap musuh-musuhnya yang sebenarnya, asal-usulnya, dan bahaya yang harus dia atasi. 2. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pembaca atas dukungan dan kecintaan mereka terhadap cerita ini, dan saya harap saya akan terus menulisnya tanpa kesalahan. Jangan ragu untuk membagikan pendapat Anda tentang cerita sejauh ini dengan komentar dan ulasan Anda. Komentar dan ulasan tersebut sangat membantu dan memotivasi saya untuk meningkatkan cerita dan terus menulis. Bab 1094 Kebangkitan, 1. Angin menderu-deru dengan alunan nada sepi melintasi puncak-puncak gunung yang megah, dan burung-burung raksasa terbang tinggi di atas puncak-puncak gunung ini. Di bawahnya, diselimuti kabut, terbentang sebuah lembah yang luas. Di tengahnya, terdapat kompleks megah yang berkilauan seperti kota agung yang dikenal sebagai kota aliansi sekte. Kota aliansi sekte berusia sekitar 100.000 tahun, dan meski jejak waktu terlihat di kota tua ini, kota ini masih berdiri kokoh hingga hari ini seperti benteng. Namun, jauh di dalam jantung lembah, pemandangannya jauh lebih tidak indah. Di sini, di perut bumi, seorang pemuda bernama Kai mengayunkan kapaknya dengan mudah, dentangnya yang berirama bergema di udara yang lembab dan menyesakkan. Keringat membasahi keningnya, memantulkan cahaya redup dari batu-batu bercahaya yang tertanam di dinding gua. Kai adalah seorang penambang, anak tangga terendah di tangga kota aliansi sekte. Hari-harinya dihabiskan untuk menebang bumi, mengekstraksi sumber kehidupan kota aliansi sekte, batu roh. Udara terasa berat dengan bau debu dan keputusasaan. Setiap ayunan kapak adalah irama monoton dalam simfoni kerja keras yang merupakan kehidupan Kai. Namun, secercah harapan berkelebat dalam dirinya. Setiap serpihan batu roh membawanya semakin dekat ke ujian kualifikasi, satu-satunya kesempatannya untuk lolos dari penjara bawah tanah ini dan naik pangkat menjadi murid kota luar dari kota aliansi sekte. Tiba-tiba, sebuah getaran mengguncang gua itu. Debu berjatuhan, sesaat mengaburkan pandangan Kai. Ia bersiap, takut akan runtuhnya gua, bahaya umum di tambang yang tidak stabil ini. Namun saat debu mulai mereda, pemandangan baru menyambutnya. Sebuah retakan tajam telah meliuk-liuk di dinding gua, memperlihatkan lorong tersembunyi yang diselimuti bayangan. Rasa penasaran menggerogoti Kai, sesaat mengalahkan rasa takutnya, dan bahkan sedikit rasa antisipasi yang mendalam tumbuh di jantungnya yang berdebar kencang. Mungkinkah ada harta karun tersembunyi di sini atau peluang yang menantang surga? Apakah keberuntunganku akhirnya berubah menjadi baik, dan apakah kesempatanku untuk bangkit akhirnya datang? Pikirnya. Mengabaikan rasa sakit yang menggerogoti punggungnya, dia mendekati celah itu dengan ambisi yang membara di matanya. Cahaya redup dan halus memancar dari dalam, memanggilnya mendekat. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia menerobos celah sempit itu, jantungnya berdebar kencang di tulang rusuknya. Lorong itu terbuka ke sebuah ruangan tersembunyi, tak tersentuh oleh waktu. Di tengahnya, bermandikan cahaya dari dunia lain, berdiri sebuah altar berhias. Saat cahaya terang altar memudar, di atasnya tergeletak sosok yang diselimuti jubah hitam compang camping. Ketidaksadaran mewarnai wajah sosok itu dengan ketenangan yang halus. Saat Kai mendekat dengan hati-hati, dia terkesiap. Sosok itu tampaknya bukan manusia biasa, terukir di dahinya, berdenyut dengan cahaya gelap dari dunia lain, adalah tanda rahasia yang tampak seperti segi lima, dan tampaknya ada semacam misteri yang tersembunyi di dalamnya. Saat Kai semakin dekat ke altar, gelombang energi tiba-tiba berdenyut keluar, menyapu dirinya. Pada saat itu, sosok tak sadarkan diri di altar itu bergerak, desahan keluar dari bibirnya sebelum matanya terbuka lebar, dan dekagram di dahinya lenyap di bawah kulitnya. Kai membeku, sesaat dibutakan oleh cahaya gelap yang terpancar dari sosok itu saat ia membuka matanya sebelum menghilang tanpa jejak. Namun aura sesaat yang dilepaskan dari pria ini membuatnya menggigil ketakutan seolah-olah ia berada di hadapan makhluk purba. Pria itu memiliki ketampanan yang tidak biasa dengan kesempurnaan yang tidak wajar dan tampaknya berusia awal 20-an.
Kulit pria itu tampak berkilauan dengan cahaya batin seolah-olah terbuat dari cahaya bulan dan debu bintang. Rambutnya yang panjang dan hitam legam, yang sebelumnya lurus, kini terurai dengan sendirinya, mengalir di punggungnya dalam gelombang-gelombang halus yang seakan menentang gravitasi. Matanya yang biru tua menawan bagaikan galaksi yang berputar-putar, dihiasi debu bintang dan menyimpan rahasia kosmos. Kesempurnaan wajahnya yang terpahat tampak lebih menonjol setelah ia sadar kembali, setiap garisnya dipenuhi keanggunan yang tak terduga. Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan umpan penemuan. Namun, pria dari dunia lain ini dirusak oleh kontras yang tajam. Kegelapan yang samar dan berputar-putar memancar dari bawah kulitnya, sebagai kontras terhadap cahaya surgawi. Cahaya itu berdenyut dengan energi yang kacau. Kegelapan ini tidak sepenuhnya jahat. Kegelapan ini memiliki daya tarik aneh yang dipenuhi kekuatan luar biasa, namun terasa asing, bahkan meresahkan. Jubah compang camping itu nyaris tidak menutupi tubuh yang mengesankan di baliknya, tubuh ramping dan berotot dengan kekuatan tersembunyi. Pria berjubah compang camping ini adalah S, yang akhirnya terbangun dari keadaan anehnya. Di mana aku? Gerutu S sambil menatap langit-langit batu dan duduk. Tatapannya menyapu seluruh gua dengan kesadaran baru. Matanya, galaksi-galaksi surgawi, tampaknya terkunci pada Kai saat ini, dan untuk sesaat, Kai, yang terpesona oleh penampilan S, merasa seolah-olah jiwanya terekspos. Pada saat ini, Kai menyadari bahwa ini mungkin bukan suatu kesempatan yang menantang surga, tetapi dia mungkin telah membangunkan makhluk berkekuatan besar dari tidurnya, dan hidupnya tidak lagi dalam kendalinya. Mata S menyipit saat melihat Kai berdiri mematung di sana dengan napas tercekat di tenggorokannya. Kebangkitan S yang tiba-tiba dan auranya yang mengagumkan telah melumpuhkannya sesaat. Ketika kecerdasan S memudar setelah ia sadar kembali, penglihatan Kai menyesuaikan diri sementara S mengamatinya. Penampilan Kai tidak terlalu menarik menurut standar konvensional. Bertahun-tahun dihabiskan dengan membungkuk di atas beliung, wajahnya penuh dengan garis-garis, peta kerja keras dan kesulitan. Keringat masih menempel di dahinya, memantulkan cahaya samar dan halus yang terus ada di sekelilingnya. Pakaiannya, seragam penambang berwarna coklat kusam, tergantung longgar di tubuhnya yang kurus kering. Debu dan kotoran melapisi tubuhnya. Namun, meskipun penampilan luarnya seperti pekerja biasa, ada percikan di mata Kai. Percikan rasa ingin tahu, bahkan mungkin perlawanan yang berkedip-kedip di tengah pusaran ketakutan dan kekaguman yang dirasakannya di hadapan S. Nov L.B. Jen. Itu adalah tatapan yang mencerminkan seorang laki-laki yang, meski kedudukannya hina, tidak menyerahkan jiwanya pada kerja keras di pertambangan. Reaksi pertama S adalah menggunakan Soul Probe padanya untuk mendapatkan informasi, namun, ketika dia mencoba menggunakan ki-nya, dia terkejut karena dia merasa ki-nya sangat berat untuk digerakkan dan sepertinya terhalang. Karena dia tidak punya waktu untuk mencari tahu, dia berbicara lagi sementara kewaspadaan di matanya berubah berbahaya. Siapa kamu, dan di mana tempat ini? Meskipun dia baru saja terbangun dari mimpi buruk itu, dan sulit membedakan apakah ini ilusi atau kenyataan, dia punya firasat bahwa ini adalah kenyataan. Bab 1095 Kebangkitan, 2. Pada saat ini, Kai yang terpesona akhirnya tersadar dari linglungnya, menjadi pucat karena ketakutan, dan menjawab pertanyaan S sebelumnya, Tuan, tidak tuanku, namaku Kai. Aku adalah murid kota nominal dari kota aliansi sekte. Kami, tuanku saat ini berada di tambang batu roh kelas kenaikan rendah di dalam wilayah kota aliansi sekte. Haruskah aku memanggil manajer tambang, tuanku? Kai tergagap, kepalanya tertunduk karena dia tidak berani menatap S lagi, takut menyinggung perasaannya. Namun satu hal yang jelas dalam benaknya, orang di depannya ini menakutkan, dan dia tidak boleh menyinggung perasaannya apapun yang terjadi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap mendapatkan sesuatu darinya, seperti hadiah kecil karena telah menemukan makhluk misterius ini. Namun, ia tidak berani memintanya dan bersikap sesopan mungkin. Bagaimanapun, dunia kultivasi bisa sangat menipu, dan orang di depannya ini mungkin terlihat seperti seorang pemuda, tetapi sejauh yang dia tahu, dia bisa menjadi monster tua yang berkultivasi di tempat ini. Dia tanpa sadar telah mengganggunya,
dan konsekuensi dari pelanggaran seperti itu adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan. Jadi, dia sudah memutuskan untuk jujur, dan jika dia tidak mendapatkan apapun darinya, dia akan dengan senang hati pergi dari sana hidup-hidup. Dia tidak bisa mati di sini demi orang-orang yang dicintainya yang mengandalkannya untuk menjadi murid sejati kota aliansi sekte. Es terkejut melihat penampilan Kai yang ketakutan dan mendengar jawabannya, kota aliansi sekte, dan batu roh milikku. Yang terutama, Kai berbicara dalam bahasa umum yang sama di langit fana, bahkan dalam mimpi buruknya, orang-orang di sana juga berbicara dalam bahasa yang sama, yang membuatnya bertanya-tanya apakah bahasa ini umum di seluruh surga. Hal kedua adalah bahwa nama-nama tersebut masih asing baginya, jadi hal itu juga menegaskan bahwa ia tidak lagi berada di Mortal Sky Heaven, atau setidaknya tempat ini adalah suatu tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya atau dengar. Jadi, ini berarti aku berhasil naik. Tapi, apa mimpi itu? Apakah itu benar-benar nyata, dan semua hal itu benar-benar terjadi padaku? Ekspresi Es menjadi suram, dan niat membunuh samar-samar berputar di matanya ketika dia memikirkan semua kejadian dalam mimpi itu. Jika itu kenyataan, maka musuhnya tidak hanya terbatas pada keluarganya sendiri, musuh sebenarnya adalah seluruh aliansi para sage. Untuk mengonfirmasi mimpi tersebut dan apakah ini benar-benar kenyataan, ia mencoba menghubungi sistem, apa mimpi itu, dan di manakah saya? Namun, balasan yang ia terima benar-benar tak terduga. Antarmuka sistem yang telah ia lihat sejak ia berteleportasi ke konten iblis perkasa muncul di depannya. Sama dengan. Peningkatan sistem sedang berlangsung, mohon tunggu sebentar. Perkiraan waktu, 39D, 11H, 25M, 19S. Sama dengan. Sial, umpat Es saat melihat antarmuka ini, terutama waktu yang tertera di sana, dan dia tahu dia harus sendirian sampai sistemnya selesai ditingkatkan. Karena semua hadiah dan fitur sistem lainnya tidak tersedia, dia tidak punya pilihan selain menelan pil pahit ini dan bertahan hingga sistem ditingkatkan. Es segera menenangkan sarafnya karena ini juga berarti dia tidak sedang bermimpi lagi. Dia akhirnya fokus pada Kai, yang berkeringat sambil menunggu jawaban Es. Es akhirnya berkata, tidak perlu menelepon siapapun. Sebaliknya, jika kamu bisa menjawab beberapa pertanyaanku, aku akan memberimu hadiah. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Kai tertegun sejenak sebelum kegembiraan muncul di hatinya. Dia segera berlutut dan berseru, Tuanku, saya akan menjawab apapun dengan kemampuan terbaik saya. Es sedikit terkejut dengan tanggapan Kai, tetapi setelah mengamati penampilan Kai dan situasi seperti apa yang mungkin dia alami, dia berpikir lebih hati-hati dan menebak apa yang seharusnya dipikirkan Kai. Meskipun merasa khawatir, dia tidak merasakan adanya bahaya dari Kai. Jadi, dia memutuskan untuk ikut bermain dan mendapatkan jawaban dari Kai tentang tempat ini. Es bertanya dengan nada agak ramah, kau bilang namamu Kai, kan? Kai, situasiku sedikit unik, dan aku sudah lupa dengan dunia luar. Bisakah kau jelaskan terlebih dahulu di mana tepatnya kota aliansi sekte ini berada dan seperti apa situasi internalnya? Kai sedikit terkejut, tetapi kemudian dia berpikir itu masuk akal karena jika senior ini telah tertidur di tempat ini entah sejak kapan. Kenyataan ini membuatnya semakin bersemangat. Ini juga menegaskan bahwa Es adalah seorang ahli tersembunyi. Es menyadari kegembiraan Kai tetapi tidak mengomentarinya. Diam-diam, ia mulai mengamati tubuhnya sendiri dengan lebih saksama, N.O.V.B. Jendot C. Om. Pertama, jubah pencurinya yang cekatan tampaknya telah rusak parah, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena jubah itu memiliki fungsi perbaikan sendiri. Selama dia menyalurkan ki surgawi ke dalamnya, jubah itu akan menjadi seperti baru. Kiku tampaknya tidak terhalang, tetapi tampaknya agak mandek dan terasa tidak mencukupi. Seolah-olah itu tidak lagi cukup, dan aku membutuhkan lebih banyak ki daripada yang sudah kumiliki untuk menggunakan kemampuanku. Apakah ini terkait dengan tubuh hukum primordial dan penggabungan dua ruang batinku? Karena jika kupikir lebih jernih,
jika ruang jiwa dan bela diriku benar-benar berakhir menyatu menjadi satu, maka bukankah kedua kiku juga seharusnya menjadi satu? Mungkin karena inilah aku tidak dapat menggunakan kiku sama sekali. Bahkan kemampuan pasifku, Fifth Sense, juga sepenuhnya ditekan. Sialan, aku bahkan tidak tahu apa-apa sekarang dan punya banyak pertanyaan tentang perubahan yang terjadi padaku, dan apa badan hukum ini. Sepertinya aku juga tidak bisa terhubung dengan ruang batinku sekarang. Hanya sistem yang bisa menjelaskan situasi aneh ini. Yah, aku masih bisa merasakan kehadiran Moira, tali jiwa pencuri, topeng pencuri Myriad Visat, dan ruang pencuri dengan baik, jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Namun, hubunganku dengan Moira tampak agak samar. Apakah itu karena situasi ruang batinku? Belum lagi, topeng pencuri Myriad Visat telah dinonaktifkan karena situasi kiku juga. Oh, dan apa yang terjadi pada wanita yang telah pergi membawa Soul Resurrection Bed sebelum aku melangkah di jembatan itu? Bukankah seharusnya dia tetap bersamaku? Saat es frustrasi karena situasi rumit yang dihadapinya saat ini, Kai mulai berbicara. Bab 1096 Kota Aliansi Sekte. Kai berkata dengan hormat, saya tidak tahu banyak, Tuanku, karena saya hanya seorang murid kota nominal dan asal-usul saya sangat sederhana, tetapi saya akan memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Kota Aliansi Sekte didirikan ribuan tahun yang lalu oleh 5 sekte besar dan terletak di Pegunungan Biscalamity. Pegunungan Biscalamity termasuk dalam wilayah kekuasaan 5 sekte besar, dan itulah sebabnya mereka semua menamakannya Kota Aliansi Sekte. Namun, alasan utama mereka menguasai kota ini adalah tambang batu roh kelas rendah. Pada titik ini, Es bertanya, tadi kau bilang kau menambang batu roh di tempat ini, jadi apa kegunaannya? Dia belum pernah mendengar tentang batu roh sebelumnya, jadi dia ingin tahu kegunaannya. Karena kelima sekte besar ini bersedia membangun kota untuk mereka, batu-batu itu pasti sangat berharga. Kai merasa pertanyaan ini aneh dan mulai meragukan Es. Namun ia tetap menjawab karena masih merasa terintimidasi olehnya. Batu roh kelas rendah berada di atas batu ki kelas 9, yang mengandung ki roh alih-alih ki elemen dalam batu ki, dan sama-sama berguna bagi para kultivator negara hukum. Tidak heran mereka membangun kota ini untuk tambang-tambang ini, jadi batu roh ini seperti batu ki, ya. Tapi apa itu ki roh? Versi ki elemental yang lebih tinggi, katanya, berarti aku mungkin diminta untuk menggunakan ki roh ini untuk menggunakan keterampilan dan kemampuanku sekarang. Apakah ini alasan aku merasa seperti ini? Saya ingin menanyakan informasi ini, tetapi saya tidak boleh terlalu kentara, atau dia mungkin akan curiga. Karena saya dalam kondisi seperti ini, saya tidak tahu seberapa hebat para ahli di tempat ini. Saya harus bertindak hati-hati. Es diam-diam terkejut dengan informasi ini, tetapi dia tetap mempertahankan ekspresi tanpa ekspresi dan mengangguk. Oh, sudah lama sekali, aku hampir lupa tentang kerikil-kerikil rendahan ini. Kau boleh melanjutkan. Kai terkejut saat Es menyebut batu roh yang sangat berharga itu sebagai kerikil rendahan dengan begitu acuh tak acuh, dan detak jantungnya pun menjadi cepat, lalu dia melanjutkan. Menurut sejarah kota aliansi sekte, kota ini diciptakan untuk menambang semua batu roh. Tetapi ketika sekte besar menemukan bahwa tambang batu roh ini jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan, mereka memutuskan untuk menjadikan kota aliansi sekte menjadi kota kultivasi untuk merekrut murid bagi sekte mereka dari suku manusia yang tersebar di pegunungan bencana binatang. Sejak saat itu, kota aliansi sekte telah menjadi pusat kultivasi bagi orang-orang seperti saya dari desa-desa sekitar. Setiap 10 tahun, ketika kota aliansi sekte membuka gerbangnya untuk ujian rekrutmen selama 1 dekade, banyak pemuda dengan inspirasi hebat datang ke sini untuk mencoba peruntungan mereka. Tetapi tidak semuanya berhasil pada akhirnya. Ada 3 tingkatan murid kota di kota aliansi sekte, murid kota nominal, murid kota luar, dan murid kota dalam. Saya hanyalah murid kota nominal hingga tingkat paling bawah di kota aliansi sekte, NOVEL-B-IN.com. Murid nominal sepertiku seperti pelayan, dan setiap murid dari kota luar dapat memerintah kami. Aku juga pelayan dari murid kota luar, dan aku membuat kesalahan besar. Kemudian, aku dipindahkan ke tambang batu roh untuk bekerja sebagai penambang.
Informasi ini juga yang aku kumpulkan saat bekerja sebagai pelayan, jadi jangan tersinggung jika aku salah di suatu tempat. Kai berkata dengan getir, dengan sedikit kebencian dalam suaranya menjelang akhir. Namun, S tidak peduli dengan urusan pribadi Kai, dan dia lebih tertarik pada sekte besar setelah mendengar tentang kota aliansi sekte ini. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Ini hanya menjelaskan bagaimana kamu menjadi murid kota aliansi sekte, tetapi kamu mengatakan bahwa sekte merekrut murid untuk sekte mereka. Apa maksudnya? Tanya S, masih tanpa ekspresi. Kai mendesah saat mengetahui S tidak tersentuh oleh kisah sederhana dan kesulitan yang dialaminya. Namun, ia tidak merasa terkejut karena ia tahu para kultivator kuat selalu bersikap dingin terhadap makhluk rendahan seperti dirinya, dan hanya kekuatan sejati yang dapat menarik perhatian mereka. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi tidak memperlihatkannya dan segera menjawab, memang benar demikian, tuanku. Tetapi untuk memenuhi syarat menjadi murid salah satu dari 5 sekte besar, murid kota harus terlebih dahulu menjadi murid kota bagian dalam sebelum berusia 50 tahun dan mencapai alam kesadaran hukum atau alam pemahaman hukum sebelum berusia 100 tahun. Bahkan saat itu, seorang pengikut kota dalam hanya akan memenuhi syarat untuk ujian masuk 5 sekte besar karena jika mereka gagal, mereka akan dikirim kembali ke kota aliansi sekte dan diberi posisi sebagai penjaga kota. Atau jika mereka memiliki koneksi, mereka masih bisa menjadi seseorang dengan posisi yang lebih tinggi. Ada cara lain, yaitu dengan diperhatikan oleh salah satu dari 5 pengawas sekte besar yang ditunjuk di kota aliansi sekte sebagai pengawas kota, yang merupakan pangkat tertinggi di kota. Namun, ini bahkan lebih sulit karena hanya orang jenius sejati yang bisa memasuki mata mereka. Kai mengepalkan tinjunya lebih keras saat kuku-kukunya mengancam akan menancap ke dagingnya yang kasar. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan kebencian terhadap nasibnya yang rendah hati. Di sisi lain, S kembali terkagum-kagum dengan informasi ini karena ia tidak menyangka standar kultivasi untuk bergabung dengan kekuatan kultivasi begitu tinggi. Perbedaan antara langit fana, surga, dan tempat ini bagaikan bumi dan langit. S tidak dapat menahan perasaan sedikit penasaran tentang tempat ini. Ia ingin menjelajahi surga misterius ini. Namun ia tahu bahwa ia harus menunggu hingga pembaruan sistem selesai sebelum ia dapat bermimpi melakukan apapun. Hal ini terutama berlaku untuk kondisinya yang tidak berdaya saat ini. S kemudian mengajukan pertanyaan lain, yang telah ia pendam cukup lama, tetapi ia tetap bersikap acuh tak acuh, bagaimana dengan negara hukum? Apakah mereka tidak diterima di sekte-sekte ini? Dan apakah ada ahli alam kultivasi seperti itu yang hadir di kota aliansi sekte? Kali ini, Kai memasang ekspresi sulit dan menjawab, maafkan saya, tuanku. Namun, informasi tentang negara hukum dilarang keras oleh 5 sekte besar. Saya hanya dapat mengetahui nama ini dari murid kota luar yang melayani dengan sangat baik. Tetapi menurutku, pengawas kota harus berada di wilayah ini karena mereka terlalu kuat. Aku pernah mendengar cerita tentang mereka yang membunuh binatang buas yang mencoba menyerang kota hanya dengan lambaian tangan. Mereka seperti dewa yang dipuja oleh semua orang di kota aliansi sekte. Nah ini yang jadi masalah, hati S sedikit mencelos karena ini artinya dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Bab 1097 Ambisi Kai. Setelah memperoleh informasi umum mengenai kota aliansi sekte di pegunungan binatang bencana dan jenis struktur kekuatan serta pakar yang dimilikinya, S berpikir sejenak tentang bagaimana cara melanjutkan. Kai diam-diam menunggu S berbicara lagi, gelisah karena dia tidak tahu bagaimana S akan menanggapi informasi ini. Dia juga mulai bertanya-tanya mengapa S menginginkan semua informasi ini jika dia tidak menganggap 5 sekte besar sebagai ancaman. S akhirnya berbicara pada saat ini, bagaimana caramu meninggalkan kota aliansi sekte? Ada berapa banyak pintu keluar? Kai terkejut dengan pertanyaan ini tetapi tetap menjawab, hanya ada satu pintu masuk dan keluar di kota aliansi sekte, yang biasanya ditutup sepanjang tahun. Namun, masuk dan keluar kota cukup sulit. Hanya setelah lulus ujian masuk kita dapat memasuki kota, dan untuk meninggalkannya, seorang murid harus memiliki setidaknya pangkat murid kota luar atau lebih tinggi.
Murid kota nominal tidak dapat meninggalkan kota sampai mereka ingin meninggalkan kota secara permanen untuk selamanya. Selain itu, menyelinap keluar hampir mustahil karena seluruh kota dilindungi oleh formasi yang sangat kuat, dan penjaga berpatroli di perbatasan kota secara terus-menerus. Kudengar sejak kota ini berdiri, tidak seorang pun pernah berhasil menyelinap masuk atau keluar dari kota aliansi sekte. Mereka yang mencoba semuanya dihukum mati di depan umum. Apakah Anda ingin meninggalkan kota ini, tuanku? Kai bertanya dengan ragu menjelang akhir. Pergi. Bahkan jika aku bisa menggunakan kemampuan dan keterampilanku, kurasa itu tidak akan mungkin jika mereka telah memasang Ascension Great Formation di kota ini. Sepertinya aku harus tinggal di tempat ini untuk sementara waktu, setidaknya sampai sistemnya selesai ditingkatkan. S berpikir dengan getir, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia menjawab Kai dengan tenang, aku masih butuh waktu untuk memulihkan kekuatanku sebelum aku bisa meninggalkan tempat ini. Tapi bahkan jika aku ingin pergi sekarang, apakah menurutmu ada yang bisa menghentikanku? Suara S tiba-tiba menjadi berwibawa, dan meskipun tidak memiliki kekuatan atau aura apapun di baliknya, Kai sedikit gemetar di bawah tatapan sedingin S-nya dan tidak berani berbicara lagi. S senang karena gertakannya berhasil pada Kai dan berkata, ceritakan padaku bagaimana kau menemukan tempat ini, dan apakah ada penambang lain sepertimu di luar sana. Itu kecelakaan, tuanku. Saya sedang melakukan pekerjaan saya ketika sebuah lorong rahasia ke tempat ini tiba-tiba terbuka. Adapun yang lainnya, mereka seharusnya bekerja di sisi lain, dan tidak akan ada yang datang ke sini, setidaknya untuk sementara, atau jika saya tidak datang selama 7 hari. Kai segera menjawab, mengira S tidak senang. Yah, kalau saja dia tidak menggali tempat ini, aku pasti akan berada dalam situasi yang sangat buruk karena aku mungkin akan memberitahu para ahli negara hukum itu jika aku mencoba keluar dari sana dengan kekuatan penuh. Lebih jauh lagi, batu roh ini mungkin berguna bagiku karena sekte-sekte itu telah menjaganya selama bertahun-tahun. S merenung, lalu tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Kai. Tadi kau bilang bahwa batu roh dapat digunakan oleh para kultivator negara hukum karena mengandung ki roh. Apakah ini berarti seorang kultivator negara unsur sepertimu tidak dapat menggunakannya? Apakah ini alasan utama mereka membiarkan kalian menambang batu roh itu dengan bebas tanpa harus khawatir kalian semua menggunakannya? Novel.b.in.com S tiba-tiba memikirkan hal ini ketika dia berpikir bagaimana batu roh ini berada di atas batu ki kelas 9 dan seharusnya cukup berharga. Namun mereka membiarkan murid nominal seperti Kai menambangnya tanpa pengawasan apapun. Kai menjawab dengan nada getir, Anda menebak dengan benar, tuanku. Di alam elemental, kita berkultivasi dengan ki elemental, dan beberapa orang bahkan menyebutnya ki mortal atau hanya ki bela diri dan ki jiwa. Harta karun alam elemental dibagi menjadi 9 tingkatan mortal. Namun, seorang kultivator negara hukum dapat menarik ki tingkat tinggi ke dalam tubuh mereka yang disebut ki roh. Saya pernah mendengar bahwa ki elemental tidak memiliki efek pada seorang kultivator negara hukum dan sama sekali tidak berguna melawan mereka. Namun sebaliknya, spirit ki sangat mematikan bagi kultivator elemental state seperti kita. Sedikit saja spirit ki sama saja dengan racun yang mematikan bagi kita. Hal yang sama berlaku untuk spirit stone, jika seseorang selevelku mencoba menyerap spirit ki di dalamnya, kita akan mati karena meledak menjadi bubur daging. Selain itu, batu roh hanya dapat disimpan di ruang penyimpanan harta karun kelas Ascension, jadi semakin kecil kemungkinan seseorang menyimpannya secara diam-diam. Harta karun itu terlalu tinggi untuk orang-orang seperti kita. Terakhir, batu roh tidak dapat ditambang oleh manusia biasa atau peralatan biasa. Untuk menambangnya, seorang kultivator harus memiliki setidaknya belium kelas 6, dan baru setelah itu kita dapat menambangnya. Semuanya disediakan oleh kota, dan mereka mengendalikan semuanya dengan cermat. Mata S berbinar saat sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Dunia baru ini menjadi semakin menarik dari menit ke menit. Mata S berbinar saat sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Hanya menggunakan harta karun kelas 9 untuk menambang, sungguh boros.
Sekarang aku semakin yakin bahwa batu roh ini sangat berharga dan harus dimiliki oleh seorang kultivator negara hukum. Aku harus menemukan satu dan menganalisisnya sendiri. Mungkin aku akan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Aku ingin tahu apakah ruang pencuriku dapat menyimpan batu roh ini. S sudah mulai membuat rencana pencuriannya meskipun baru saja bangun di tempat baru ini. Itu sudah menjadi kebiasaan tanpa dia sadari. S kemudian melihat ke atas kepala Kai dan memfokuskan matanya. Setelah itu, secara ajaib, sebuah panel hitam tembus pandang kecil muncul di atas kepala Kai. Panel ini hanya sebuah persegi panjang kecil, dan kata-kata emas tertulis di atasnya, pengukur titik pencuri, 0 titik pencuri tersedia. Yah, dia memang miskin. Meskipun begitu, pengukur poin pencuri dari judul Predator poin pencuri masih berfungsi, yang berarti judul saya yang lain masih berlaku. Setelah memastikan hal itu, S kembali berbicara kepada Kai yang merasa gelisah dengan tatapan tajam S. Baiklah, aku sudah puas sekarang, katakan padaku, imbalan apa yang kau inginkan. Kegelisahan Kai langsung sirna saat ia mendengar kata-kata yang telah ditunggunya, dan ia tahu kesempatannya akhirnya tiba. Dia telah memutuskan apa yang akan dimintanya untuk S sejak S memberinya hadiah. Jadi dia dengan hormat bersujud di hadapan S. Tuanku, akan menjadi suatu kehormatan jika Anda menerima saya sebagai murid Anda. Saya akan merasa puas meskipun hanya sebagai murid dalam nama. Bab 1098 Jalan Kesepian. S menatap Kai tajam karena, permintaan, ini adalah hal yang paling tidak diharapkannya. Namun dari sudut pandang Kai, ini adalah hal terbaik yang bisa dimintanya dari S. Lagi pula, S memang terlalu misterius. Mengingat bagaimana ia ditemukan di tempat ini, siapapun akan mengira bahwa S adalah seorang ahli tersembunyi yang telah lama menyendiri atau telah disegel di sini karena suatu alasan. Jadi, meminta untuk menjadi muridnya adalah kesempatan besar yang dapat mengubah hidup Kai selamanya. Tidak hanya itu, dia juga akan memiliki latar belakang dan tempat berlindung yang besar bernama S di belakangnya. Pada saat itu, apa gunanya kota aliansi sekte yang didukung oleh 5 sekte besar? Namun, Kai salah besar saat ia mengira S adalah ahli yang tak tertandingi, dan karena ketidakpeduliannya, pesona S, dan aktingnya, Kai sepenuhnya terbuai olehnya. Meskipun demikian, S masih seorang kultivator negara hukum, dan jika dia menemukan cara untuk menggunakan kecakapan barunya, dia akan tetap dianggap sebagai pengawas di kota aliansi sekte. Namun S tidak berniat mengambil murid karena asal-usulnya. Jalan hidupnya sudah sangat berbeda, dan dia sudah memiliki anggota keluarga pencuri sebagai pembantunya, jadi itu semakin tidak realistis. Jika slot anggota masa depan rumah pencuri belum terisi, dia tidak keberatan mempertimbangkan Kai sebagai calon pesaing. Namun ketika dia mempertimbangkan bahwa dia tidak lagi berada di Mortal Sky Heaven dan standar kekuatannya telah meningkat lebih tinggi, Kai sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bergabung. Namun, S menghargai ambisi Kai dan kemauannya untuk mengambil risiko apapun demi mengubah nasibnya. Karena Kai adalah orang pertama yang ditemuinya setelah ia naik tahta, ia memberinya informasi tentang kota aliansi sekte dan situasi umum mereka, jadi S tidak keberatan ikut bermain. Belum lagi, ia masih membutuhkan bantuan Kai hingga sistem selesai ditingkatkan. Kau benar-benar tahu bagaimana cara meminta imbalan? Ya, komentar S sambil terkekeh dingin, membuat Kai sedikit gemetar. Tetapi Kai masih tetap bersujud di hadapan S, berharap dapat menggerakkannya. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. S mendesah bagaikan orang tua dan berkata pasrah, baiklah, karena aku berutang budi padamu karena telah membangunkanku dan memberikan semua informasi ini. Dan aku sudah berjanji padamu, kau boleh menjadi muridku. Tetapi saya hanya akan memberi Anda teknik kultivasi dan sumber daya kultivasi, jadi jangan harap saya akan membantu Anda jika Anda menimbulkan masalah. Kultivasi adalah perjalanan yang sepi, dan hanya dengan berjalan sendiri dan tanpa gangguan, Anda dapat mencapai puncak. Jika kau ingin mengubah takdirmu, kau harus melakukannya sendiri, tidak ada orang lain yang dapat membantumu. Atau kau akan selalu biasa-biasa saja dan tidak akan pernah mampu mencapai apapun. Sekarang, katakan padaku, apakah kau setuju dengan rencanaku?
S bertanya sambil menirukan sepenuhnya penampilan seorang guru tersembunyi yang berada di atas alam fana. Kegembiraan bermekaran di hati Kai saat dia gemetar, dan dia segera setuju, saya setuju. Mohon terimalah sujud murid ini, guru terhormat. Dia tidak peduli dengan kata-kataku sebelumnya, kan? S terdiam saat melihat Kai dengan cepat mulai bersujud di depannya, dan S memutuskan untuk mengabaikannya. Lagi pula, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah Kia menyelesaikan upacara, S mengangguk dan bertanya, karena kamu sekarang adalah muridku, beritahu aku jalan mana yang kamu ikuti dan apa elemen bawaanmu. Aku akan melihat apakah aku memiliki teknik kultivasi yang cocok untukmu. Kai sangat gembira. Dia tahu betapa pentingnya teknik kultivasi karena bahkan di kota aliansi sekte, murid biasa seperti dia hanya bisa mengakses teknik kultivasi alam elemen keempat, dan yang lainnya semuanya sangat biasa. Bahkan murid kota luar hanya memiliki akses ke teknik kultivasi alam elemen ke-6. Hanya murid kota dalam yang memiliki akses ke teknik kultivasi alam elemen yang kompetitif, dan beberapa teknik tersebut bahkan memberikan kemampuan bawaan. Itulah sebabnya Kai langsung setuju dengan pengaturan ini. Ia berpikir bahwa seseorang seperti S tidak akan memiliki teknik kultivasi biasa. Ini berarti ia dapat terbang ke langit dengan satu lompatan. Menjawab pertanyaan dari guru terhormat, murid kecil ini mengikuti jalur bela diri dan mengolah teknik kultivasi mengejar badai yang dapat membangkitkan elemen angin. Saat ini aku berada di puncak alam Sungai Qi. Dia segera mengungkapkannya. Sangat lemah. S sedikit terkejut. Ia berharap Kai setidaknya menjadi seorang kultivator alam manifestasi jiwa Qi, tetapi ia hanya berada di alam Sungai Qi, no.vel.b.in.com. Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan umpan penemuan. Karena rasa pencurinya yang penuh dengan penekanan, dia tidak dapat menilai kultivasi Kai, atau dia tidak akan begitu takut pada Kai. Meski begitu, ia memutuskan untuk menyelesaikannya, dan setelah mencari melalui simpanan teknik kultivasinya, ia akhirnya menemukan satu yang cocok dari perbendaharaan Kekaisaran Hati Langit Fana. Teknik kultivasi tidak pernah menarik dan tidak penting bagi S karena dia tidak membutuhkannya. Yang bisa dilakukan hanyalah sebagai referensi untuk wawasannya sendiri, tidak ada yang lain. Lebih jauh lagi, teknik kultivasi elemen menjadi kurang penting setelah ia menjadi ahli hukum. Jadi, ia sudah berencana untuk membersihkan inventaris yang telah ia kumpulkan di Mortal Sky Heaven. Di sini, di gulungan giok ini, teknik kultivasi lengkap dari elemen-elemen tipe angin terekam. Ini akan bertahan sampai kamu memasuki alam hukum. Aku akan memberimu teknik kultivasi alam hukum begitu kamu mencapai alam itu, memilikinya sekarang hanya akan mengganggumu. S melemparkan gulungan giok ke arah Kai dengan acuh tak acuh. Kai segera menangkapnya seolah-olah benda itu lebih berharga daripada nyawanya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat atau bahkan menyentuh gulungan giok, dia hanya mendengar rumor tentangnya. Dia sekarang 100% yakin bahwa S adalah ahli yang tak tertandingi, dan bertemu dengannya adalah keberuntungannya. S sama sekali mengabaikan Kai yang gembira dan mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepadanya juga. Di dalam cincin ini ada beberapa keterampilan tipe angin, seni, keterampilan rahasia, beberapa jimat pertahanan dan serangan, dan terakhir, aku telah mengisinya dengan batu Qi kelas 9. Itu akan bertahan lama untukmu. Apakah kamu puas dengan itu? S bertanya dengan seringai tipis. Kai tercengang saat mendengarnya dan segera bersujud kepada S sambil menggenggam erat cincin dan gulungan giok itu. Suaranya yang terisak-isak dipenuhi rasa terima kasih dan emosi yang tulus. Terima kasih, guru terhormat. Aku tidak akan pernah memaafkan kebaikanmu. Bahkan jika aku harus melalui neraka, aku akan membantumu dengan apapun yang kau inginkan. S tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan merasa skeptis. Kalau dipikir-pikir, aku tidak pernah perlu khawatir tentang hal-hal ini setelah aku mendapatkan sistem. Tetapi jika aku tidak perlu khawatir, apakah aku akan menjadi seperti dia? Mungkin, tetapi aku juga dilahirkan dalam keluarga yang sangat berkuasa dan kemudian bersekongkol melawan. Memikirkan kejadian itu saja membuat darah S mendidih karena dendam dan kemarahan.
tetapi dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa sebelum dia memiliki kekuatan untuk menentang orang-orang bijak itu. Baiklah, sudah cukup. Suasana hati Es menjadi agak buruk, dan dia memerintahkan Kai dengan dingin, sekarang, kau boleh pergi. Aku ingin memulihkan kekuatanku. Kau hanya perlu memastikan tidak ada seorang pun yang menemukan tempat ini setidaknya selama 60 hari. Bahkan jika kau tidak dapat melakukannya, kau harus memberitahuku. Oh, dan bawakan dia batu roh itu. Batu itu mungkin dapat membantuku dalam pemulihanku. Kai tidak menunda lagi dan segera berjanji pada Es bahwa dia akan melakukan apa saja untuk memastikan Es tidak terganggu dan membawakanku semua batu roh yang ditambangnya. Setelah Kai pergi, Es akhirnya sendirian dan memiliki kesempatan untuk menganalisis tempat ini dan altar di bawahnya dengan hati-hati. Bab 1099 Aku kembali. Es berjalan mengelilingi altar berhias itu, yang kini tampak seperti barang antik biasa. Seberapapun ia melihatnya, tidak ada yang luar biasa tentangnya. Satu-satunya hal yang ia perhatikan adalah bahwa rune di atas altar ini sama seperti yang ada di altar kenaikan primordial kuil langit fana, dan tampaknya itu adalah versi mininya. Selain itu, ruangan tempat altar ini berada tampak kuno. Dindingnya tampak terbuat dari sejenis logam, dan ada beberapa ukiran samar yang terukir di dinding, yang tampaknya telah memudar seiring waktu. Sepertinya tidak ada yang berguna di sini, dan bahkan jika orang lain menemukan altar ini, mereka tidak akan dapat mengetahui asal-usulnya. Tetapi jika mereka tahu tentang altar kenaikan, aku tidak dapat terlalu yakin. Yah, ini tidak ada hubungannya denganku karena aku akan lama pergi sebelum ada yang dapat menemukan tempat ini, mungkin. Es mendesah saat dia berhenti mengamati altar dan melihat penampilannya yang compang-camping. Aku harus mengganti pakaianku dan menyimpan jubah pencuri cekatan di tempat pencuri sampai aku bisa memperbaikinya saat aku bisa menggunakan kiku, Es memutuskan. Saat berikutnya, jubahnya yang compang-camping diganti dengan jubah abu-abu biasa yang tampak sedikit mirip dengan milik Kai. Meskipun Es memiliki pakaian kelas 9 lainnya, dia tidak memiliki ki untuk mengoperasikannya. Dia juga memutuskan untuk memilih jubah abu-abu seperti Kai karena dia hanya ingin memastikan bahwa jika orang lain menemukan tempat ini, dia bisa berpura-pura menjadi penambang lainnya. Tiba-tiba, Es berpikir, tunggu sebentar. Karena aku tidak bisa menggunakan ki surgawi, bagaimana dengan ki senja dan avatarku? Meskipun aku tidak bisa mengakses ruang batinku, aku masih merasa terhubung dengan avatarku, dan avatar itu memiliki ki yang unik. Es segera mencoba untuk terhubung dengan Holy Twilight Avatar, namun ia merasa frustrasi saat mengetahui ia tidak dapat memanggilnya keluar, ataupun dapat membagikan penglihatannya dengannya, atau ia tidak akan tahu tentang apa yang terjadi dalam ruang batinnya. Namun, dia tidak menyerah dan mencoba menggunakan Twilight Soul Ki, dan dia langsung bersemangat ketika ki emas gelap tiba-tiba muncul di atas tangannya. Itulah yang sedang kumaksud. Es gembira karena ini berarti dia setidaknya bisa menggunakan kemampuan Holy Twilight Avatar dan tidak sepenuhnya tidak berdaya. Tetapi ki ini adalah dari keadaan unsur, dan aku bisa merasakan betapa lemahnya dibandingkan dengan tubuhku. Yah, kurasa itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang, aku tidak perlu bersikap pasif, dan tidak ada seorang pun di bawah keadaan hukum yang akan menjadi tandinganku lagi. Kai juga mengatakan bahwa ki unsur tidak bekerja melawan keadaan hukum. Setelah mengetahui keuntungan ini, Es tidak lagi merasa tidak berdaya, dia sekarang tahu bahwa dia setidaknya bisa berkeliaran dengan bebas di tambang ini. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Sekarang, aku harus memberitahu yang lain tentang keberhasilanku, mereka mungkin khawatir. Terutama anggota asrama, mereka akan lega mengetahui bahwa misi telah selesai. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia mencoba fokus pada rumah pencuri itu, namun, sesaat kemudian, ekspresinya memucat. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengakses rumah pencurinya? Es mulai sedikit panik ketika sebuah antarmuka sistem yang familiar terbuka di depannya. Sama dengan. Peningkatan sistem sedang berlangsung, mohon tunggu sebentar. Perkiraan waktu, 39D, 11H, 09M.
43S. Sama dengan. S sedikit tenang, tetapi kerutan di wajahnya semakin dalam. Jadi, aku tidak bisa mengakses ruang rumah pencuri saat sistem sedang ditingkatkan. Tapi bagaimana dengan anggota rumah di dalamnya? Sial, mereka sebaiknya baik-baik saja. S hanya bisa berharap yang terbaik, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mempercayai sistem. Kemudian dia dengan cepat melihat bagian ruang pencuri yang masih hidup dan merasa lega ketika dia menemukan dia bisa mengaksesnya seperti bagian ruang pencuri yang sudah tidak hidup. Namun, ekspresinya berubah lagi ketika dia menyadari sesuatu yang aneh. Sebuah gelombang kuat berdenyut dari pusat ruang pencuri, dan dia terkejut menemukan bahwa sumber gelombang ini tidak lain adalah rumah Alina. Novel B. Jen.com. Sedikit khawatir, S segera fokus ke dalam, tempat mistik Bloodline Cheese berada, dan tercengang saat melihat Eva bersama Cirrus di bahunya juga ada di sana. Pada saat ini, mistik Bloodline Cheese berdenyut dalam cahaya neon dan sedikit gemetar saat sesuatu di dalamnya akan keluar. Apakah dia akan menyelesaikan perubahan garis keturunannya? S langsung gembira saat memikirkan sudah berapa lama sejak Alina memasuki mistik Bloodline Cheese. Awalnya, ia mengira hanya butuh beberapa bulan, tetapi bertahun-tahun berlalu, dan ia masih belum juga selesai. Ia bahkan khawatir tentangnya, tetapi ia percaya padanya dan menunggu dengan sabar, dan tampaknya ia akan segera keluar. Lebih jauh, S juga menyadari sesuatu yang lain, Cirrus, si kecil, telah berubah total. Ia telah tumbuh besar sejak S terakhir kali melihatnya. Sekarang, Cirrus berdiri seukuran burung gagak kecil, tingginya sekitar 10 inci. Bulu-bulu hitamnya yang halus telah tumbuh menjadi bulu yang licin dan mengilap dengan kilau warna-warni dan sedikit kilau safir di sepanjang tepi sayap dan bulu ekornya, yang mencerminkan sifatnya yang berapi-api. Sayap Cirrus yang sebelumnya tidak berkembang menjadi kuat dan baik. Dikembangkan, bulu hitamnya terus memanjang ke atas kepalanya, kecuali di bagian ubun-ubun. Rambut biru tua tumbuh lebih panjang dan tebal, kini membentuk jambul khas yang menyerupai nyala api bergaya. Matanya yang biru langit menawan tetap ada, tetapi sekarang mengisyaratkan kesadaran dan kecerdasan baru di samping rasa ingin tahunya sebelumnya. Auranya juga telah berubah total, dan kehangatan halus terpancar darinya. Anak burung hitam yang dulunya mungil ini telah tumbuh menjadi burung muda yang menawan. Ia tetap mempertahankan kelucuannya, tetapi bulunya yang berwarna-warni, jambulnya yang cemerlang, dan tatapannya yang cerdas memancarkan aura agung, sangat kontras dengan kekuatannya. Aku benar-benar lupa bahwa kultivasi Cirrus dapat meningkat seiring dengan kultivasiku, dan dia ditekan pada level Mortal Sky Heaven karena aku. Sekarang, dia seharusnya menjadi kultivator negara hukum sepertiku. Jantung S berdebar kencang ketika dia berpikir tentang bagaimana Cirrus mungkin tahu tentang negara hukum sekarang, dan dia hampir lupa tentang Eva juga. Dia telah memberitahunya bahwa begitu dia menjalani kesengsaraannya, dia akan membuka ingatan tentang negara hukum, jadi dia bahkan lebih bersemangat. Dia mungkin tidak perlu menunggu sistem ditingkatkan untuk mengetahui tentang wilayah negara hukum. Eva masih tetap menawan seperti biasa, mengenakan gaun hitam yang sepenuhnya memperlihatkan bentuk tubuhnya yang menggoda. Ekspresinya agak serius, dan sedikit antisipasi terlihat di matanya saat dia melihat cairan yang berdenyut. Aku kembali, S mengumumkan pada saat ini, membuat Eva dan Cirrus mengalihkan perhatian mereka dari Cheese saat mata mereka berbinar karena kegembiraan. Eva mendesah lega saat mendengar suara S. Ia tak kuasa menahan perasaan lega. Meskipun S menyembunyikan semua detail misinya darinya agar tidak membuatnya khawatir, ia tahu apapun yang akan dilakukan S sangatlah berbahaya. Itulah sebabnya dia selalu khawatir akan terjadi sesuatu padanya dan gelisah, tetapi dia tidak menunjukkannya dan percaya padanya. Sekarang, mendengar suaranya, dia benar-benar merasa tenang, dan senyum yang mempesona mengembang di wajahnya. Selamat datang kembali, suami. Bab 1100 lahir sebagai negara hukum. 1. Selamat datang kembali, suami. Senyum hangat muncul di wajah S saat mendengar kata-kata tulus Eva, Novel B. Jen.com. Kakak, kamu di mana? Aku mencoba meneleponmu, tetapi kamu tidak menjawab.
Dan kamu bahkan menyembunyikan semua makananku. Tidak adil. Cirus berbicara dengan sedikit rasa kesal saat ini. Saat Cirus tertidur, ruang milik pencuri itu belum juga diperbarui, dan dia baru saja terbangun, setelah mendapati bahwa semua cincin penyimpanan telah hilang dan ruang milik pencuri telah berubah total, dia menjadi sedikit panik. Kalau saja Eva tidak ada, ia pasti mengira S telah meninggalkannya. Namun, ia tetap gelisah karena S tidak menjawab panggilannya, dan ia bisa merasakan bahwa S sedang dalam keadaan aneh saat itu, tetapi si kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Eva bahkan lebih cemas daripada Cirus, tetapi dia tahu dia harus berani dan percaya padanya, jadi Cirus selalu menenangkan si kecil. Lebih jauh, dia terkejut ketika dia menemukan bahwa setelah Cirus bangun, auranya telah berubah total, dan dia bisa merasakan bahwa Cirus seperti dirinya, negara hukum. Namun, tidak seperti dirinya, Cirus tampak sangat berbeda dan bahkan lebih kuat. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah Cirus tidak perlu mengalami kesengsaraan untuk mencapai negara hukum sepenuhnya. Dia bahkan mencoba bertanya kepadanya, tetapi Cirus, sebagai Cirus, tidak dapat menjelaskan apapun kecuali omong kosong, jadi dia hanya bisa menyerah. S terkekeh dan senang karena Cirus tidak banyak berubah, lalu menjawab, "Cek, yang kamu pedulikan hanya makanan. Setidaknya bersikaplah seperti kamu sudah dewasa." "Tapi aku sudah dewasa sekarang," balas Cirus sambil sedikit mengangkat paruhnya ke atas, yang membuatnya tampak imut, bukan dewasa. "Dasar bocah bodoh, kamu masih saja seperti anak kecil." Eva mengusap kepala si kecil dengan lembut sambil tersenyum lembut, jelas dia senang menggodanya. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. "Kakak, kau tidak boleh memperlakukanku seperti anak kecil. Aku sudah besar sekarang," seru Cirus dengan marah. Eva hanya mengabaikannya sambil terkekeh dan bertanya pada S dengan penuh harap, "Apakah kamu berhasil?" S menjawab dengan tegas, "Ya, akhirnya aku naik, tetapi ada beberapa kompilasi. Akhirnya aku..." S kemudian menceritakan kepada Eva tentang keadaannya saat ini, kota aliansi sekte, dan ketidakmampuannya dalam menggunakan ki-nya. Mata Eva berbinar gembira saat mendengar bahwa dia telah naik ke surga yang lebih tinggi. Ini juga berarti bahwa dia tidak perlu lagi khawatir akan jatuh ke jurang. Namun, saat dia mendengar tentang kondisi aneh S dan tentang kota aliansi sekte, dia mengerutkan kening. "Kamu bilang kamu tidak bisa mengakses ruang batinmu, dan kamu juga tidak bisa menggunakan ki-mu. Tapi itu seharusnya tidak mungkin karena aku bisa menggunakan ki-ku dengan bebas meskipun memasuki negara hukum. Mengenai apakah itu ki-roh atau bukan, aku tidak yakin. Meskipun aku mengakui bahwa aku masih perlu menjalani kesengsaraan surgawi untuk menyelesaikan terobosan, keadaanmu sangat aneh. Bahkan bocah bodoh ini dapat menggunakan ki-nya, dan dia tampaknya adalah seorang kultivator hukum sejati. Dia memiliki ki spiritual, yang benar-benar kuat dan jauh lebih kuat daripada ki yang kita kenal. Mungkinkah ini terjadi karena teknik kultivasi khususmu?" Dia berspekulasi karena ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan yang berada di luar pemahaman umum. S terdiam karena ia juga memiliki ide yang sama, "Yah, apapun masalahnya, itu tidak akan lama." Suaranya menjadi serius saat ini, yang lebih penting, sudah berapa lama aku pergi, dan kapan kista itu mulai bereaksi seperti ini. Ekspresi Eva juga berubah tegas, "Sudah 228 hari sejak terakhir kali kau menghubungiku. Cirus terbangun sekitar 90 hari yang lalu, dan kista ini mulai mengeluarkan gelombang-gelombang aneh sekitar waktu yang sama ketika Cirus terbangun. Kemudian saya mengirim kedua pembantu itu, Sofia dan Riana, ke ruang pribadi saya, dan saya tinggal di sana sejak saat itu. Ketika semua ini dimulai, gelombang-gelombang itu samar-samar, tetapi setiap hari, mereka mulai tumbuh, dan seperti yang Anda lihat, inilah keadaan mereka saat ini. Aku pingsan hampir setahun, iya." S terkejut, tapi dia tidak menghiraukannya dan bertanya penuh harap, "Alina akan segera bangun?" Bibir Eva sedikit melengkung. Dia butuh waktu lama. Aku mulai berpikir dia terlalu takut menghadapiku." Suaranya penuh provokasi karena dia masih ingat tantangan Alina. S memutuskan untuk tidak berkomentar tentang hal ini dan menatap mistik Blood Lynchis,
yang berdenyut lebih kuat setelah Eva mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak bisa tidak memikirkan Alina, dan jantungnya berdebar kencang karena antisipasi dan sedikit kecemasan. Tiba-tiba dengusan dingin yang dipenuhi rasa tidak senang terdengar seperti lonceng pagi di seluruh ruang pencuri, mengejutkan semua orang. Dia keluar. Mata jahat Eva mulai bersinar berbahaya saat dia bisa merasakan niat bertarung dalam suara itu, dan tanpa disadari, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Pada saat itu, peti itu bersinar terang. Boom! Tutupnya terbuka dengan cahaya kemasan perak yang menyilaukan, dan aura yang kuat keluar darinya, seperti makhluk yang sedang tertidur dengan kekuatan luar biasa yang baru saja terbangun. Cahaya yang menyilaukan itu mulai memudar, menampakkan siluet yang anggun. Es lupa bernapas saat menatap siluet itu dengan segala macam emosi, sementara Eva berdiri di sana seperti gunung yang tak tergoyahkan, matanya hampir berubah menjadi merah. Cirus juga menyaksikan ini dengan mata penasaran, dan dia bisa merasakan aura mengancam yang datang dari siluet ini. Ketika cahaya itu memudar, sosok di baliknya pun terungkap. Dengan kulit yang tampak seperti terukir dari cahaya bulan, dia mewujudkan kecantikan yang halus. Wajahnya yang tanpa celah menahan tatapan kosmos, dengan mata yang menawan seperti perak senja yang memesona. Hidung yang terpahat sempurna dan bibir penuh berwarna merah muda pucat menambah kesan sensual pada penampilannya yang anggun. Namun, rambutnya lah yang benar-benar membuat Es terkesima. Rambutnya yang panjang dan terurai, menentang gravitasi dengan helai-helai berkilauan seperti bintang berwarna perak dengan kilauan cahaya bulan. Sosoknya yang tinggi dan anggun memancarkan kekuatan yang tersembunyi di balik keanggunannya. Setiap lekuk tubuhnya proporsional sempurna, memperlihatkan otot-otot yang kencang di balik penampilan luarnya yang sempurna. Tanda-tanda berkilauan emas perak yang halus, seperti rasi bintang, menari di kulitnya, yang tampaknya unik untuk garis keturunannya. Ciri yang paling mencolok adalah berlian vertikal berbentuk emas. Permata perak yang tertanam di glabellannya, tempat semua tanda di tubuhnya bertemu. Keindahan yang diciptakan oleh Dewi ini adalah bukti nyata akan kekuatannya. Setiap aspek, dari wajahnya yang memesona hingga fisiknya yang kuat, menunjukkan bahwa dia tidak tersentuh oleh apapun. Terakhir, aura yang terpancar darinya melampaui semua elemen, sama seperti milik Eva dan Cirus. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Alina, yang telah terlahir kembali sebagai negara hukum setelah berhasil mengubah garis keturunannya.